Tuhan, hari ini kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah minggu secara online. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, kasih dan anugerah Tuhan Yesus senantiasa memenuhi kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan selalu baru setiap pagi. Itu firman-Nya dan janjinya dalam hidup kita. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan, pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Saya percaya dimanapun saudara berada, Tuhan yang menyertai saudara, kasih-Nya setia dalam hidup saudara dan saya. Dan Tuhan Yesus Kristus menyatakan kuat kuasa-Nya dalam hidup saudara dan saya, membuat kita senantiasa dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dipenuhi dengan perlindungan Tuhan, dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kita senantiasa bersukacita. Katakan amin. Saudara bersukacita hari ini, amin. Saya percaya sukacita dari Tuhan itu kekuatan buat setiap kita. Saudara dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada, siapkan hatimu. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita mau meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya lawatan Tuhan memenuhi hidup saudara dan saya dimanapun kita berada saat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan mari kita satukan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Mari tundukkan kepala saudara, angkat tangan saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami dipertemukan kembali dalam ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir tengah-tengah kami waktu kami bersehati memuji dan menyembah Engkau. Dan lawatan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan kami, yang beban-berat Tuhan berikan kelegaan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar pada saat kami memuji dan menyembah Engkau. Karena kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami, karena perjumpaan dengan Engkau yang kami nantikan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bersama-sama dengan umat-Mu dimanapun kami berada, kami siap memuji-muji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan amin, haleluya. Yesus yang baik, Yesus yang dahsyat, Yesus yang memilih saudara dan saya menjadi laskar-laskar Tuhan. Mari kita bersukacita pagi hari ini, sebab kasih setia Tuhan memilih saudara dan saya. Haleluya. Kita memuji Tuhan, Allah yang dahsyat. Kitalah umat pilihan Allah, dan sorak bagi Dia yang datang bebaskan, yang datang lepaskan, bagi kemuliaan-Nya. Katakan sama-sama, oleh kuasa Roh Kudus iblis dikalahkannya. Mari kita bersukacita dan bersorak-sorai di hadapan-Nya. Kitalah umat pilihan Allah, pujian dan sorak bagi Dia. Katakan yang datang bebaskan, yang datang bebaskan, yang datang lepaskan. Mari kita bangkit bagi kemuliaan-Nya. Oleh kuasa Roh Kudus iblis dikalahkannya. Dengan kuasa apinya menuai jiwa-jiwa.
umatnya bersorak. Hey, dan katakan, hey, dan umatnya bersorak. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Yang percaya katakan amin. Yang setuju Tuhan Yesus dahsyat katakan amin. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan. Oleh kuasa Roh Kudus, iblis dikalahkannya. Dengan kuasa apinya menuai jiwa-jiwa. Oleh cara penebus bahwa yang terbelenggu, dan umatnya bersorak, dan umatnya bersorak. Katakan, dan umatnya bersorak sama-sama. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Amin. Tuhan berkati. Tuhan, ini kami datang di hadirat-Mu, membawa ucapan syukur dan doa kami, sebab kasih-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, mengucap syukur dalam segala hal, itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami mau bersyukur dalam segala hal, sebab kami tahu Engkau selalu baik buat kami. Banyak hal dalam hidupku tak ku mengerti. Banyak hal dalam hidupku aku tak tahu. Namun satu yang ku mau, selalu percaya, karena Tuhan Yesusku, Kau beri yang terbaik. Ku bersyukur padamu Yesus, untuk semua yang telah Kau beri di hidupku. Ku bersyukur dari hatiku, karena Kau yang telah buat hidupku berarti. Ini doa kami Tuhan, naikkan syukur kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Makasih Tuhan. Banyak hal dalam hidupku tak ku mengerti. Banyak hal dalam hidupku aku tak tahu. Namun satu yang ku mau, selalu percaya, karena Tuhan Yesusku, Kau beri yang terbaik. Ku bersyukur padamu Yesus, untuk semua yang telah Kau beri di hidupku. Ku bersyukur dari hatiku, karena Kau yang telah buat hidupku berarti. Ku bersyukur padamu Yesus, untuk semua yang Kau beri dalam hidup kami Tuhan. Ini kami bersyukur dari hatiku, karena Kau yang telah buat hidupku berarti. Sungguh Engkau Yesus,
bersyukur dari hatiku, karena Kau yang telah buat hidupku berarti, karena Kau yang telah buat hidupku berarti, karena Kau yang telah buat hidupku berarti. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memenuhi hidup kami Tuhan. Oh, sungguh besar anugerah-Mu, kami menjadi ciptaan yang baru, jadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, mari yang bersyukur kepada Tuhan, kita katakan bersama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir Tuhan, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa, katakan bersama-sama. Oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom Aleihim. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan Maha Baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, jemaat Tuhan yang saya kasihi, ya, di dalam menghadapi semua persoalan yang kita pada akhir zaman ini, kita harus tetap tenang, jangan panik, harus menguasai diri dalam segala hal. Jadi tenang menghadapi masalah apapun, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah penyakit dan sebagainya. Tenang menghadapi, jangan gelisah, ya. Jangan gelisah, tenang, tetap tenang. Harus ada roh penguasaan diri. Seperti Paulus katakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Paulus katakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya jangan aku yang sudah beritakan Injil, aku sendiri ditolak. Jadi harus ada roh penguasaan diri pada kita. Nggak boleh kita gelisah, nggak boleh emosi. Tenang, menguasai diri dalam segala hal. Sebab Tuhan mau menolong kita, bukan kita menolong diri kita. Tuhan yang membela kita, Tuhan menolong kita segala masalah yang kita hadapi. Ya, Tuhan hanya bilang kepada kita di dalam Lukas 21 ayat 36. Kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa, supaya kita luput dari semua yang akan terjadi di dunia ini. Tuhan Yesus suruh kita berjaga-jaga dan berdoa, bukan untuk gelisah, takut, gentar, bukan. Tuhan Yesus suruh kita berjaga-jaga dan berdoa. Ya, kita harus berjaga-jaga dan berdoa supaya kita luput dari semua yang akan terjadi, luput dari semua masalah. Kita harus rajin berdoa, tekun berdoa.
Jadi tubuh kita ini bait Allah. Tubuh kita ini bait Allah, rumah Allah. Namanya rumah doa. Jadi, tubuh kita adalah bait Allah, rumah Allah. Harus menjadi rumah doa. Rumah doa. Suatu ketika Tuhan Yesus datang ke bait Allah di Yerusalem. Waktu dia masuk ke bait Allah, dia lihat banyak sekali. Itu halaman bait Allah dipakai untuk apa? Untuk jualan. Penukar uang di situ, menjual semua binatang-binatang dan burung-burung, dijual semuanya di situ. Waduh, benar-benar jorok sekali, kotor sekali. Tuhan Yesus marah sekali. Tuhan Yesus marah sekali. Dia ambil cambuk. Cambuk itu biasanya dari kulit. Lalu dia marah, dia pukulin semua. Itu meja tukar uang dia balikin semuanya. Dan semua domba-domba dia lepaskan semuanya. Burung merpati dia lepaskan semuanya. Yesus marah sekali. Yesus marah bukan karena dosa. Bukan karena emosi. Bukan. Yesus marah karena kasih. Kenapa? Harusnya kan ini rumah Allah ini. Harusnya rumah Allah ini menjadi rumah doa. Tapi kenapa kamu jadikan sarang penyamun? Itulah Yesus katakan. Kasihan. Masa rumah Tuhan dijadikan sarang penyamun? Ya. Harusnya jadi rumah doa. Nah, tubuh kita ini adalah rumah Allah. Harusnya tubuh kita menjadi rumah doa, bukan jadi sarang penyamun. Artinya penuh dengan dosa. Kita harus benar-benar di hadapan Tuhan berkenan. Hati kita berkenan kepada Tuhan. Sebab hidup kita itu ditentukan oleh hati. Hidup kita ditentukan oleh hati kita. Hati kita adalah bagian tubuh kita yang paling dalam, namanya hati. Watchman katakan the inner life. Manusia kita yang paling dalam namanya hati. Nah, itu yang menentukan kehidupan kita. Jadi hati kita harus beres supaya hati kita berkenan pada Tuhan dan tubuh kita menjadi rumah doa yang dipakai oleh Tuhan. Ya, dipakai Tuhan menjadi rumah doa. Makanya jemaat Tuhan, saya minta kepada kalian yang perlu pelihara hatimu. Berjaga-jaga dan berdoa terus. Hidup dalam kekudusan, kesucian, kesalehan Tuhan Yesus. Berkenan pada Tuhan. Supaya hatimu berkenan pada Tuhan. Sebab semua dari dalam hati. Itu adalah menentukan kehidupan kita. Seperti Tuhan Yesus katakan. Di dalam Markus 7 ayat 21. Markus pasal 7 ayat 21. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, ya perzinahan dan sebagainya. Dari hati orang timbul segala sesuatu yang jahat, pencurian, pembunuhan, perzinahan dan sebagainya. Itu dari dalam hati. Nah, kalau hati kita demikian, tidak mungkin kita menjadi pendoa yang baik di hadapan Tuhan. Tidak mungkin kita jadi rumah doa atau bait Allah yang dipakai untuk berdoa. Sebab itu dosa. Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2 mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu adalah dosa dan kejahatanmu. Jadi yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa dan kejahatan kita. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak terlalu pendek untuk menolong kita. Dan telinganya tidak terlalu singkat untuk mendengar kita. Tapi yang menjadi pemisah antara Tuhan dan kita adalah dosa dan kejahatan kita. Pelihara hatimu supaya berkenan pada Tuhan, sehingga doa kita didengar Tuhan dan tangan Tuhan selalu menolong kita, memberkati kita. Ya, makanya kita harus memiliki hati yang baik. Suami harus hatinya baik, istri harus hatinya baik. Kalau suami dan istri hatinya baik, Tuhan Yesus katakan di dalam Markus 18 ayat 19. Markus 18 ayat 19. Ya, jika dua orang sehati di atas muka bumi ini meminta kepada Bapa, dia akan dapat. Kalau dua orang sehati atau sepakat di atas muka bumi ini meminta kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Jadi Tuhan mau supaya kita sehati. Suami dan istri harus sehati. Suami harusnya baiknya hatinya baik, istri harus hatinya baik. Kalau dua-duanya sehati, minta apapun yang kita minta, Yesus bilang, apapun yang kamu minta kalau kamu sehati, apa saja kamu minta kamu dapat semuanya. Markus 18 ayat 19 katakan itu. Maka tolong kita semua ini pelihara hati kita ini. Ya. Dan apa yang kita minta kita yakin. Apa yang kami minta ini kami sudah dapat. Dan Markus 11 ayat 24. Tuhan Yesus katakan. Markus 11 ayat yang ke-24.
apa saja yang kamu minta dan doakan, dan kamu yakin bahwa apa yang kamu minta dan doakan itu kamu sudah dapat, kamu pasti dapat. Jadi kalau kita berdoa nggak boleh kita ragu-ragu. Kita yakin apa yang saya minta dan doakan ini, saya yakin saya sudah dapat. Kenapa? Saya hatinya baik, istri saya hatinya baik, kami sehati berdoa. Ya, apa saya yang kami minta pasti kami sudah dapat. Jadi nggak ada istilah mudah-mudahan, moga-moga, semoga doa saya diterima. Nggak ada. Harus ada yakin. Itu perkataan Tuhan sendiri. Apa saja yang kamu minta dan doakan, kamu harus yakin bahwa apa yang kamu minta, doakan, kamu yakin kamu sudah dapat, pasti dapat. Ya, Markus 11 ayat 24. Ya. Tuhan Yesus menyuruh kita supaya kita berdoa dengan bersungguh-sungguh, terus bertalu-talu. Artinya Tuhan Yesus suruh kita berdoa dengan terus-menerus, tidak boleh berhenti. Seperti yang Tuhan katakan di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Ya. Yesus menjelaskan bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8, Tuhan Yesus menegaskan kepada kita bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan berikan suatu ilustrasi yang bagus sekali. Dia katakan, dalam suatu kota ada seorang hakim yang lalim, tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati manusia. Itu hakim ini lalim sekali, tidak takut akan Allah dan tidak menghormati manusia. Dan di dalam kota itu ada seorang janda yang datang kepada hakim itu dan mengatakan, belalah perkaraku terhadap lawanku, belah perkaraku terhadap lawanku. Ya, karena hakim ini orangnya lalim, tidak takut kepada Tuhan dan tidak menghormati manusia. Dia tolak terus, dia tolak ini si janda ini. Tapi janda ini tidak sekali datang lagi minta, belalah perkaraku ini terhadap lawanku. Terus harus datang, belalah perkaraku ini terhadap lawanku, supaya saya menang. Akhirnya si hakim yang lalim, yang tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati manusia, akhirnya kalau juga dia bilang begini, ya, daripada janda ini menyusahkan saya, nanti saya sakit jantung. Daripada dia menyusahkan saya, lebih baik saya kabulkan saja permintaannya, supaya janda ini tenang, jadi saya juga tenang. Demikianlah Tuhan katakan. Tuhan katakan, kamu perhatikan apa yang dikatakan oleh hakim itu. Daripada janda ini menyusahkan saya, lebih baik saya mengabulkan permintaannya supaya saya tenang. Demikian juga dengan kita. Kita harus terus berdoa dengan bertalu-talu, terus berdoa terus menerus seperti janda ini. Janda jangan berhenti berdoa, berdoa terus, maka surga itu goyang. Rumah Bapak goyang. Dia lihat, loh ini daripada surgaku digoyangkan oleh perempuan ini yang punya iman yang hebat. Ya, maka lebih baik saya jawab doanya. Dan akhirnya Tuhan menjawab doa kita. Surga jadi tenang. Kita juga tenang karena kita menang. Itulah ilustrasi yang bagus sekali yang Tuhan berikan. Jadi kita harus terus bersungguh-sungguh berdoa. Jangan berhenti. Doa yang Tuhan mau. Supaya kita ini, doa adalah nafas orang Kristen. Doa adalah nafas orang Kristen. Kalau kita berhenti bernafas, mati. Demikian juga kalau kita berhenti berdoa, kita juga mati rohani. Jadi kalau kita mau supaya rohani kita semakin bagus, semakin diberkati Tuhan, semakin naik, kita tekun berdoa, tekun berdoa. Waktu saya ada di Korea, ikut di kebaktiannya gerejanya Choyonggi, gereja terbesar di Yoido Full Gospel Church di Korea. Waktu itu saya ikut kebaktiannya. Lalu pendeta Cho mengatakan dari atas, mengapa, apa rahasianya sampai gereja kami ini gereja terbesar di Korea, jemaatnya paling banyak. Ya, jemaat yang paling banyak. Hanya tiga hal saja, ya, yang menyebabkan gereja kami ini bisa bangkit dan maju begini. Ya, 3 hal. Yang pertama, semua orang perhatikan, kita perhatikan apa itu. Dia bilang, yang pertama doa. Wah, semua orang tepuk tangan. Lalu dia bilang, yang kedua apa? Semua orang apa yang kedua? Mungkin, wah kita harus kudus dan sebagainya. Yang kedua dia bilang doa tuh. Wah, orang semakin tepuk tangan. Lalu yang ketiga apa? Dia masih mengatakan yang ketiga adalah doa. Jadi doa, doa, doa. Terus doa. Choyonggi katakan. Pasti Tuhan jawab. Seperti janda tadi. Ya. Terus datang kepada hakim yang lalim itu. Akhirnya hakim yang lalim mengatakan, daripada janda ini menyusahkan aku, lebih baik saya jawab aja. Saya medarkan perkaranya. Supaya saya bisa tenang. Dia juga tenang.
Demikian juga dengan kita. Kita harus tekun berdoa. Ya. Waktu Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, ya, dia berdoa di Taman Getsemani. Di dalam Matius 26 ayat 40 sampai 41. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani waktu dia mau diserahkan ke tangan orang berdosa untuk disalibkan dan mati. Yesus maju ke depan dan dia berdoa, dan dia bilang kepada murid-muridnya, tinggallah kamu di sini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya jangan kamu jatuh. Lalu muridnya pun berdoa. Yesus maju ke depan berdoa. Dia berdoa berkali-kali, Bapa, kalau boleh cawan ini lepas daripadaku, tapi bukan kehendakku Bapa, kehendakmu jadi. Dia ulangi doanya itu terus. Akhirnya sesudah dia berdoa, dia balik kepada murid-muridnya. Dia lihat murid, lo bukannya berdoa, muridnya semua tidur. Yesus bilang apa? Hei, kenapa kamu tidur? Tidakkah kamu sanggup berdoa 1 jam saja, 1 jam saja? Lalu Yesus bilang, roh memang penurut, tapi daging lemah. Tuh. Jadi daging kita yang membuat kita malas berdoa. Kita harus berdoa, Tuhan Yesus katakan, kita harus berdoa minimal 1 jam. Minimal 1 jam. Jemaat Tuhan, saya mau tanya kepada kalian, apakah kalian berdoa itu minimal 1 jam atau kurang dari 1 jam? Kita harus duduk di bawah kaki Yesus. Kalau kita mau diberkati Tuhan, mau ditolong oleh Tuhan, kita sebanyak berdoa. Ya, sungguh-sungguh berdoa. Tuhan Yesus berdoa itu sungguh-sungguh. Sebelum Yesus memilih 12 muridnya, dia naik ke atas gunung. Dia berdoa semalam-malam di atas gunung. Setelah itu dia turun ke bawah, dia pilih 12 muridnya sebagai rasul. Makanya kita contoh Tuhan Yesus, tekun berdoa. Ya, Yesus datang mencela murid-muridnya. Kenapa kamu tidur? Ya, berjaga-jagalah, berdoalah. Apakah kamu tidak tahan 1 jam saja berjaga dan berdoa? Yesus bilang, roh memang penurut tapi daging lemah. Nah itu dia. Kita ini sering kali ya kedagingan kita yang membuat kita malas berdoa. Maunya kita tidur, maunya kita kerjaan yang lain untuk pemuasan daging kita. Ya. Saya mau anjurkan kepada kalian jemaat Tuhan, pada saat kalian bangun langsung berdoa. Ya, selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Itu iblis sudah mulai gemetar itu pada saat kita berdoa begitu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Lalu waktu kaki kita mulai turun dari ranjang, itu iblis sudah mulai goyah itu. Udah gemetar, kenapa? Dia tahu kita mau berdoa kepada Bapa, mau menghancurkan iblis. Makanya sesudah itu turun langsung berdoa kita. Berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan menjawab doa kita dan iblis akan lari daripada kita. Iblis takut kepada doa. Saya minta jemaat Tuhan rajin berdoa. Doakan suamimu, doakan istrimu, doakan anak-anakmu, doakan cucumu, doakan keluargamu, doakan gerejamu, doakan jemaat Tuhan, doakan semua. Doakan pelayanan kita, doakan. Doakan negara kita, doakan bangsa dan negara kita. Apalagi negara kita sedang dilanda oleh COVID. Doakan ya supaya negara kita berhasil diberkati seperti dikatakan di dalam Yeremia ya. Doakan untuk kesejahteraan kota di mana kamu pergi. Doakan untuk kesejahteraan kota di mana kamu pergi. Sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kamu sebagai anak Tuhan. Kita harus doakan Indonesia supaya Indonesia diberkati sejahtera. Sebab kesejahteraan Indonesia adalah kesejahteraan kita umat Tuhan di Indonesia ini. Kita doakan juga negara dan bangsa kita. Banyak berdoa. Banyak sekali kita harus doakan. Cuma jangan kita ikuti kedagingan kita. Maunya duduk-duduk, maunya ngobrol, maunya nonton TV, ya, maunya makan, maunya dan sebagainya, tidur-tidur terus. Ya, kita harus rajin berdoa, tekun berdoa. Ya, dan kita harus selalu penuh Roh Kudus. Tuhan Yesus katakan di dalam Rasul Paulus katakan di dalam Roma 8 ayat 26 dan 27 tentang doa dalam roh. Paulus katakan di dalam Roma 8 ayat 26 dan 27. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana berdoa. Tapi Roh Kudus berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Maka Allah yang mengetahui maksud Roh Kudus, bahwa Roh Kudus berdoa untuk orang-orang kudus itu. Kita harus berdoa bersungguh-sungguh dalam roh, ya,
Bukan kita yang berdoa, Roh Kudus yang berdoa di dalam kita dengan keluhan yang tidak terucapkan. Jadi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, bukan kita sendiri yang berdoa, Roh Kudus yang berdoa di dalam kita dengan keluhan-keluhan, mendoakan kita dengan keluhan-keluhan, masalah kita dia doakan dengan keluhan. Maka Bapa yang mengetahui maksud Roh Kudus, bahwa Roh Kudus berdoa untuk orang kudus akan menjawab. Kita harus penuh Roh Kudus. Jemaat Tuhan, saya minta kepada kalian harus penuh Roh Kudus, supaya kalian juga berdoa dalam roh. Kita berdoa dua, berdoa dalam roh dan berdoa dalam akal. Paulus katakan dalam 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15. Paulus katakan dalam 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15. Tapi jika aku berdoa dengan roh, maka rohkulah yang berdoa, tapi akal budiku tidak turut berdoa. Ya, lalu ayat yang berikut 15 katakan, jadi apa yang aku harus perbuat? Lalu Paulus bilang, aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku juga akan berdoa dengan akal budiku. Aku akan memuji Tuhan dengan rohku, tapi aku juga memuji dengan akal budiku. Jadi dua-duanya kita pakai. Berdoa dengan roh dan berdoa dengan akal. Memuji dengan roh dan memuji dengan akal. Dua-duanya kita pakai sebagai anak Tuhan. Dan kita ini adalah rumah Allah. Rumah Allah harus berdoa dalam roh dan berdoa dalam akal. Rumah Allah harus memuji dengan roh dan memuji dengan akal. Dua-duanya kita pakai. Ya, jadi tolong perhatikan ini. Makanya kita harus penuh dengan Roh Kudus. Paulus katakan dalam Efesus pasal 6 ayat 18. Efesus pasal 6 ayat 18. Ya, jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kita harus penuh Roh Kudus supaya kita banyak berdoa dalam roh, berdoa dengan akal. Kita memuji dalam roh dan kita juga memuji dengan akal. Ya, Tuhan mau kita berdoa karena kita ini rumah doa. Kita ini rumah doa. Tuhan mau supaya kita ini berdoa dan terus berdoa. Jangan berhenti berdoa. Doa adalah nafas kita, umat Tuhan. Karena tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Melewati semua masalah yang kita hadapi, tantangan kita hadapi, jangan takut. Kita berharap kepada Tuhan. Seperti lagu ini. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama. Melewati lembah duka semu, Tuhan tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tiada sobat lain yang mau membantu Tuhan, hanya padamu. Peganglah tanganku Yesus Tuhan, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Jemaat Tuhan, kita tidak bisa jalan sendiri dengan kekuatan kita. Kita butuh Tuhan memimpin kita, menuntun kita, langkah demi langkah, setiap hari, supaya kita melewati jalannya Tuhan, penuh dengan lika-liku, tapi kemenangan pasti Tuhan janjikan. Masa depan yang cerah, yang penuh harapan. Saya minta kepada kalian jemaat Tuhan, mari kita berdoa supaya kita diurapi Roh Kudus. Sebab Roh Kudus yang menolong kita berdoa.
Tubuh kita adalah bait Allah, rumah Roh Kudus, rumah doa. Makanya kita harus penuh Roh Kudus. Harus penuh Roh Kudus. Paulus katakan, hendaklah kamu penuh Roh Kudus. Supaya Roh Kudus menolong kita berdoa. Roh Kudus menolong kita berjalan bersama dengan Tuhan. Roh Kudus menolong kita berpegang firman. Melakukan firman dengan setia sampai Tuhan datang. Hanya Roh Kudus. Mari kita berdoa. Dan menerima urapan daripada Tuhan. Haleluya. Hosana, hosana, hosana. Bapa, kami bersyukur padamu untuk firman-firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami, supaya kami benar-benar Tuhan tekun berdoa dan terus menerus berdoa. Karena kami adalah bait Allah yang kudus. Kami harus mempunyai hati yang kudus di hadapan-Mu, supaya kami dipakai Tuhan untuk berdoa dan mendoakan segala perkara. Terima kasih. Kami mohon Tuhan Yesus, tuliskan, tanamkan, meteraikan firman-Mu ini dalam hati kami semua. Ingatkan kami semua firman-Mu, supaya Roh Kudus menolong kami tekun berdoa, karena tubuh kami adalah rumah doa yang terus-menerus harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti menjawab doa kami. Tuhan pasti menolong kami dalam segala perkara. Haleluya, hosana, hosana. Kami butuh Roh Kudus Tuhan untuk memberikan kami kuasa doa, supaya Roh Kudus menolong kami berdoa sesuai firman-Mu di dalam surah Roma pasal 8 ayat 26. Roh membantu kita segala kelemahan kita. Karena kita tidak tahu harus bagaimana harus berdoa. Tapi Roh Kudus berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Maka Bapa yang mengetahui maksud Roh itu akan menjawab semua doa kita. Mari kita angkat kedua tangan kita ke atas untuk menerima urapan Roh Kudus yang terbesar, yang tidak terbatas dari Tuhan Yesus. Arahkan hatimu pada Tuhan Yesus untuk menerima urapan yang terbesar dan tidak terbatas. Oh Yesus Kristus, Tuhan langit dan bumi, kami datang kepadamu sesudah kami mendengar firman-Mu Tuhanku. Firman-Mu dan amin. Kami mau Tuhan menerima urapan baru dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan menolong kami berdoa dalam roh dengan tidak berkeputusan. Roh Kudus memimpin kami berdoa supaya kami berdoa dalam roh, di dalam roh, supaya Roh Kudus yang berdoa melalui kami akan dijawab oleh Bapa di surga. Illa pamalabakatakum taranama-nama, urena pamalabakatum pamalabakama, irasan taranama-nama. Angkat tangan, buka hatimu saat ini, menerima urapan yang terbesar yang tidak terbatas dari Tuhan Yesus. Ullahi malabinama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah urapan Roh Kudus yang terbesar yang tidak terbatas. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima, hosana, hosana. Dalam nama pembalapkan urapan malabakan tangan. Roh Kudus sembuhkan kami yang sakit. Roh Kudus bebaskan kami yang terbelenggu. Roh Kudus ubah kami menjadi manusia lain. Roh Kudus berikan kami roh doa untuk tekun berdoa. Roh Kudus berikan kami karunia dan roh dan kuasa jadi saksi Kristus sekarang sampai Tuhan datang kembali. Haleluya, hosana, hosana, hosana. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tetap angkat kedua tanganmu ke atas. Angkat tanganmu ke atas. Berharaplah kepada Tuhan untuk menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dan Roh Kudus yang terus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita jadi manusia lain, berhasil memberikan kita karunia-karunia dan kuasa jadi saksi Kristus. Tekun berdoa sekarang dan sampai Maranatha Tuhan datang mengangkat kita semuanya. Haleluya, 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 hosana, haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Alaikum.
Tuhan berkati jemaat. Haleluya. Amin.